Selamat datang kembali di acara Buka Puisi Bersama yang kedua. Pada sesi kedua ini, menampilkan Oki Sandi dari Majalengka, Amalia Solihah dari Perempuan Puisi, FHS Ale dari Tersajakanlah, Iin Setiabudi dari Ruang Suara Cibinong, Bang Ayeng dari Sanggar Seni Teater Ras, dan Etika Rahayu dari Teater Diksa Trasia. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, izinkan kami mempersembahkan karya kolaborasi dan silaturahmi karya ini. Selamat menyaksikan. Sejak corona dianggap wabah bagi dunia, kualami juga hidup yang aneh dan merasa dipenjara. Merdeka, tapi tidak merdeka. Berdaya, tapi tidak berdaya. Dalam gelap dan sunyi, hati yang juga telah porak-poranda ini bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Lalu aku mencoba melihat dari sudut pandang yang lain. Wow, kudapati berita dari berbagai sudut dunia yang mengejutkan. Bumi sedang memperbaiki dirinya sendiri karena jutaan pabrik mati suri tidak lagi memproduksi senjata, sampah, dan polusi. Karena orang-orang memilih mengurung diri sambil tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tempat mabuk-mabukan, pusat perjudian, sarang prostitusi ditutup semuanya. Kemaksiatan berhenti seketika, bukan oleh para penyeru kebaikan atau oleh aparat keamanan, tapi oleh makhluk mungil yang berjuluk sang mahkota. Ibadah massal di rumah Tuhan sementara ditiadakan, tapi malah membuat manusia punya banyak waktu sendirian untuk kembali merajut kemesraan dengan dirinya sendiri dan Tuhan, sembari menjaga kesadaran bahwa yang nyata itu adalah kematian. Ini wabah atau apa? Entahlah. Yang pasti saat aku merasa aneh dan dipenjara ini, alam raya lambat laun menemukan kembali harmoninya. Dan saat aku selesai membaca berita-berita tadi, tiba-tiba aku bertanya kembali kepada hati sendiri. Wabah itu corona atau engkau manusia? Coba sebutkan 3 macam pekerjaan yang pernah Anda jalani sebelum ini. Saya pernah bekerja sebagai hujan yang bertugas menimbulkan rasa galau di hati insan-insan romantis yang rajin merindu lewat puisi dan lagu. Setelah itu, saya bekerja sebagai tong sampah digital yang harus siaga 24 jam sehari. Yang sering saya bingung, mesti buang sampah di mana?
sebab semua tempat sampah, penampungan sampah sudah penuh. Terakhir, saya bekerja sebagai kursi dewan yang kerjaannya nyinyir dan ngibul. Saya dipecat karena telah membuatnya terjungkal. Belum isi dompet saya hilang. Isinya penuh. Saya cari di mana-mana. Capek. Tidak ketemu. Semoga yang ngambil atau yang nemu rezekinya lancar. Sudah saya ikhlaskan. Tuhan akan beri saya ganti yang lebih besar. Ya. Amin. Semoga jadi berkah. Tapi dompetmu belum hilang. Dan kamu belum ikhlas. Dompet itu masih ada di dalam kepalamu. Amin. Joko Pinurbo 2018. Sekian dari saya, Amalia Solihah, perwakilan dari Perempuan Puisi. Terima kasih. Baiklah, kita hayalkan bahwa perempuan itu ada, dan ular itu ada, dan Taman Eden itu ada. Dan seperti Tuhan, kita mulai meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. 1. Sebutir matahari untuk menandai timur. 2. Sebatang sungai bercabang 4, Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. 3. Beberapa pepohonan yang baik untuk dimakan buahnya. 4. Beberapa ekor burung, sepasang rusa, sepasang babi, seekor ular. 5. Seorang perempuan. 6. Sepokok pohon kehidupan. 7. Sepokok pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Separuh bulan telah disiapkan di sisi, dan beberapa bintang seperlunya. Di panggung yang sempit ini, tak banyak yang bisa kita jejalkan dan jajalkan. Kedua pohon itu mengisi banyak sekali ruang. Kita hanya bisa menyisipkan hari yang tak utuh, dan sebuah malam yang miskin. Lalu terdengarlah dengan pengeras yang getas. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ciap-ciap burung segera menggantikan firman. Matahari menggantung seperti jeruk. Sungai mengalir diagonal dari ujung ke ujung. Binatang-binatang bergerak canggung. Perempuan itu berdiri di bawah pohon pengetahuan. Ular melilit di batangnya dengan lidah terjulur. Di dunia yang masih baru-baru ini, semua tahu tentang sebuah musim saja. Terang, gelap, pagi dan petang, tiap harinya, dan segala yang terjadi di antaranya
tak satu pun tahu tentang mati. Tapi kita sama-sama tahu, jangan adalah mantra pengikat, dan Tuhan telah menggulirkan dadu. Memang ada tanda tanya yang berjatuhan, seperti hujan di sisi kanan, tapi tak ada yang peduli. Sementara laki-laki, manusia pertama itu, tak terlihat di mana-mana. Sesosok malaikat melayang turun dan melaporkan dengan santun, sebelum ia berubah jadi cahaya yang meresap ke dalam layar. Manusia itu berkeliling, menamai tiap-tiap makhluk yang hidup, binatang-binatang, dan susuannya, dan tumbuh-tumbuhan, dan cikalnya. Beberapa langkah sebelum pohon itu, perempuan ini belum lagi ada. Ia baru saja ada, dan ia belum diberi nama. Kata perempuan kepada ular, "Telah kulihat satu makhluk yang indah di kulit sungai yang beku. Di kepalanya ada surai yang berkilau, di dadanya sepasang buah yang molek, di pangkal kakinya segumpal semak berduri, dan ia menatapku." Jawab ular, "Itu adalah kamu, tapi kamu tak boleh tahu." Tanya perempuan, "Apa yang boleh aku tahu?" Jawab ular, "Kamu adalah yang diambil dari laki-laki ketika ia tertidur. Kamu adalah bukan laki-laki." Kata perempuan itu lagi, "Bahkan segala sesuatu di dalam taman ini bernampak, kenapa aku tidak?" Jawab ular, "Karena laki-laki itu belum memberimu." Malaikat lain turun dan meletakkan sejumput api di dada perempuan itu, hingga tubuhnya gusar dan tak sabar. Tapi laki-laki manusia pertama itu belum juga datang. Dari layar menjema cahaya, dan dari dalamnya terdengar suara. Ia berada di puncak bukit, menyebut penjuru, benda-benda langit, dan menandai waktu terbit dan tenggelamnya. Sejak itu, manusia akan mengenal hari dan musim. Sejak itu, kemarin akan terpenjara dalam kemarin, dan hari ini cuma sebuah kotak yang sempit. Di dunia yang masih baru ini, belum ada peti yang memuat cerita-cerita. Kata perempuan itu, "Aku belum lagi mengenal aku, bahkan asalku pun aku tak tahu." Ia menatap ke 10 jarinya. Tubuhnya mulai merasakan bingung. Di ruas jari-jari itu tertulis tanah, tapi ia tak ingat apa-apa tentang tanah. Di sana juga tertulis rusuk, tapi ia cuma tahu beberapa langkah dari ada ke bawah pohon. Ular tak menjawab. Ia turun dari pohon, melilit tubuh perempuan itu, dan mencium keningnya, hidung dan bibirnya. Di dadanya, malam tiba-tiba jatuh. Di dadanya, sebuah badai menderu seolah dari selatan. Panggung gaduh, anak-anak angin merutuki daun-daun, binatang-binatang lari kocar-kacir ke tepi, sembunyi. Badai mendamparkan perempuan itu ke pokok pohon, dan ia seketika buta. Di balik matanya, ular menjelma manusia. Serupa makhluk di kulit sungai, ia mendekat, ia melekat. Perempuan itu dan kembar siamnya, tubuhnya ganda dengan bibir yang saling melekat, busung yang saling bertaut dan meradang, dan kulit yang jadi basah. Bulan separuh kuning dan 7 bintang redup yang berbanting. Perempuan itu berjalan, belajar dengan menyentuh hingga jerit meletar seperti petir yang terjepit di ketiak bukit. Lalu semua luruh. Tubuh dan buah-buah dari pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk. Setelah itu, badai reda dan ular kembali melata. Perempuan itu tergeletak tak bergerak, tapi kita sama-sama tahu bahwa ia tidak mati.
Kita hanya tahu bahwa tubuhnya telah tahu. Laki-laki, manusia pertama itu tetap tak terlihat. Dari balik semak-semak ular mendesis, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Perempuan itu mendengar dan terjaga dalam mimpi buah-buah pohon terlarang yang terserak di tanah. Seperti telur, kulit buah-buah itu retak. Dari dalamnya keluar malaikat-malaikat bertopeng malam, masing-masing dengan aksara yang terukir di kening. Pelan-pelan mereka terbang dan membentuk gumpalan awan gelap, lalu satu persatu jatuh seperti hujan di panggung. Sebuah kubangan dari sayap-sayap patah terbentuk, makin lama makin besar hingga terbentang laut yang kelam. Perempuan itu mendekat dan melihat di muka laut yang hitam makhluk yang indah. Di kepalanya surai yang berkilau, di dadanya sepasang buah yang molek, di pangkal kakinya segumpal semak berduri, dan ia menatapnya. Tapi ia tak takut lagi, karena ia telah mengenalnya. Dicelupkannya kakinya ke dalam laut, dan laut membuka seperti lembar-lembar dalam buku yang terus-menerus membuka. Perempuan itu berjalan makin ke dalam, dan ia merasa bunga. Sesaat sebelum terbenam, di dasar laut dilihatnya wajah Tuhan. Tanyanya, "Apakah aku mati?" Dari mulut ular tergambar di bulan selontar jawaban, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tapi kamu akan tahu bahwa kamu akan mati." Setelah itu cuma terdengar langkah-langkah kaki. Laki-laki manusia pertama itu mendekat. Di baris ke-7 sebelah kiri, 4 kursi dari ujung, Tuhan duduk dan menangis. Di tangannya tergenggam sebuah dadu. Pada semua sisinya tertulis, "Dosa." Mencintai dalam diam. Aku memilih mencintaimu dalam diam. Karena dalam diam tak akan ada penolakan. Aku memilih mencintaimu dalam kesepian. Karena dalam kesepian tak akan ada orang yang bisa memilikimu kecuali aku. Aku memilih mencintaimu dari kejauhan. Karena dari kejauhan, aku bisa terlindung dari rasa sakit. Aku memilih menciummu dalam angin. Bukankah bibirku juga akan merasakan kelembutan dari angin?
Aku memilih memelukmu dalam mimpi. Karena di dalam mimpi, kamu tidak akan pernah mati. Jalaluddin Rumi. Sajak-sajak cinta, karya W.S. Rendra. Setiap ruang yang tertutup akan retak, karena mengandung waktu yang selalu mengimbangi. Dan akhirnya akan meledak, bila tenaga waktu terus terhadang. Cintaku kepadamu, Juwitaku, ikhlas dan sebenarnya. Ia terjadi sendiri. Aku tak tahu kenapa. Aku sekedar menyadari bahwa ternyata ia ada. Cintaku kepadamu, Juwitaku. Kemudian meruang dan mewaktu dalam hidupku yang sekedar insan. Ruang cinta aku berdayakan, tapi waktunya lepas dari jangkauan. Sekarang aku menyadari, usia cinta lebih panjang dari usia percintaan. Hazanah budaya percintaan, pacaran, perpisahan, perkawinan, tak bisa merumuskan tenaga waktu dari cinta. Dan kini, syairku ini, apakah mungkin merumuskan cintaku kepadamu? Syair bermula dari kata. Dan kata-kata dalam syair juga meruang dan mewaktu. Lepas dari kamus, lepas dari sejarah, lepas dari daya korupsi manusia. Demikianlah, maka syairku ini berani mewakili cintaku kepadamu. Juwitaku, belum pernah aku puas menciumi kamu. Kamu bagaikan buku yang tak pernah tamat aku baca. Kamu adalah lumut di dalam tempurung kepalaku. Kamu tidak sempurna, gampang sakit perut, gampang sakit kepala, dan temperamenmu sangat tinggi. Kamu sulit menghadapi diri sendiri. Dan di balik keanggunan dan keluasanmu, kamu takut kepada dunia. Juwitaku, lepas dari kotak-kotak analisa, cintaku kepadamu ternyata ada. Kamu tidak molek, tetapi cantik. Dan Juwita jelas tidak imakulata, tetapi menjadi mitos di dalam kalbuku. Sampai di sini aku akhiri renungan cintaku kepadamu. Kalau dituruti, toh tak akan ada akhirnya. Dengan ikhlas aku persembahkan kepadamu. Cintaku kepadamu telah mewaktu. Syair ini juga akan mewaktu. Yang jelas, usianya akan lebih panjang dari usiaku dan usiamu.